banyak fasilitas pendidikan yang terindikasi berdiri tanpa ada perencanaan jangka panjang, mungkin hanya bermodal niat baik untuk memberi layanan pendidikan kepada masyarakat. SWK Cibenying seperti yang tertuang dalam rencana detail ruang tata kota Bandung tahun 2015 sampai 2035 merupakan kawasan Travelapolis atau pusat budaya dan pendidikan. Di SWK Cibenying terdapat banyak perguruan tinggi yang tentu akan mempengaruhi kawasan di sekitarnya. Dengan adanya perguruan tinggi berpotensi meningkatkan perekonomian di sekitar wilayah tersebut. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak seperti apa yang ditimbulkan dari keberadaan perguruan tinggi terhadap wilayah sekitarnya. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya pelanggaran-pelanggaran tata ruang yang berpotensi muncul di kawasan perguruan tinggi tersebut. Dari yang dipakai yaitu dampak pembangunan. Pembangunan telah memunculkan berbagai aktivitas ekonomi ikutan atau sektor informal, terutama di wilayah perkotaan, dan dampak dari perkembangan tersebut menyebabkan timbulnya permasalahan kependudukan, permukiman, penataan lingkungan perkotaan, dan lahan hijau. Apabila permasalahan pembangunan di wilayah perkotaan tergambar dari dampak ikutan dari pembangunan itu sendiri, seperti terjadinya pertumbuhan penduduk yang tinggi, penyediaan utilitas publik dan lapangan kerja, berkembangnya pemukiman liar dan sektor informal yang tidak tertata, degradasi lahan, tangkapan air hujan, dan ekosistem lainnya merangsang terjadinya lonjakan angka kriminalitas dan kemungkinan konflik berbasis ekonomi dan sosial. Kemudian pengaruh pembangunan perguruan tinggi. Kehadiran sebuah perguruan tinggi di sebuah kawasan selalu mempunyai pengaruh yang cukup berarti terhadap perkembangan sebuah kota baik secara fisik maupun non-fisik. Dampak pada kota secara non-fisik adalah berkembangnya perekonomian, khususnya harga lahan, perumahan, perkembangan lapangan pekerjaan sosial, kelompok perumahan permanen berganti menjadi pemondokan sementara, jumlah penduduk kelas menengah dan budaya, selera yang seragam, serta penyediaan layanan. Dampak secara fisik adalah perubahan fungsi bangunan dan kawasan terbangun. Si penelitian dan asalnya yang pertama itu ada analisis perubahan penggunaan lahan. Metode yang digunakan dalam analisis ini yaitu overlay pada peta citra Landsat yang diolah menjadi peta tutupan lahan SWK Cibenying pada tahun 90, 2000, 2010, dan tahun 2017. Dari analisis tersebut didapatkan nilai perubahan tutupan lahan dalam jangka waktu kurang lebih 27 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel. Dari tabel dihasilkan bahwa perubahan penggunaan lahan di SWK Cibenying, Kota Bandung adalah 840,56 hektar atau 27,62%. Dengan rasio perubahan per 10 tahun, penggunaan lahan gedung bangunan sebesar 4,10%, permukiman dan tempat kegiatan 9,26%, tanah kosong atau gundul 2,21%, vegetasi 13,88%, dan tegalan atau ladang 1,68%. Perubahan penggunaan lahan yang besar adalah berubahnya vegetasi menjadi lahan terbangun yang umumnya adalah permukiman dan tempat kegiatan. Untuk melihat sebaran penggunaan lahan di SWK Cibenying dapat dilihat dalam peta. Kemudian analisis yang kedua yaitu analisis pergeseran penggunaan lahan terhadap pola ruang. Berdasarkan ketentuan ukuran kuantitatif perwujudan pola ruang, analisis menggunakan metode overlay peta penggunaan lahan existing dengan rencana pola ruang yang terdapat dalam RDTR SWK Cibenying, Kota Bandung, dan dibagi menjadi identifikasi sesuai tidak sesuai. Kriteria penilaian diambil dari draft pedoman monitoring dan evaluasi yang dikeluarkan oleh Kementerian PU. Untuk lebih jelasnya, pengukuran penggunaan lahan dapat ditampilkan dalam tabel. Secara umum, simpangan pemanfaatan lahan di kawasan SWK Cibenying terbilang rendah, di mana persentase simpangan yang terjadi yaitu 18,14 hektar, 18,14%, sedangkan jika dilihat dari kelas pemanfaatan lahan, simpangan tinggi terjadi pada wisata buatan dan kawasan sepadan dengan persentase di atas 50%. Simpangan pemanfaatan lahan sedang
terdapat pada FTH, perkantoran dan pertahanan dan keamanan, yang memiliki persentase simpangan 25-50% dan yang memiliki simpangan rendah dengan persentase 1 sampai kurang dari 25% adalah kawasan lindung industri, jasa, pendidikan, kesehatan, perdagangan, peribadatan, dan pertanian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar peta. Kesimpulannya, keberadaan perguruan tinggi membawa banyak perkembangan di kawasan sekitarnya. Selain itu, pertambahan jumlah penduduk juga menjadi salah satu akibat dari keberadaan perguruan tinggi tersebut. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, terlihat bahwa keberadaan perguruan tinggi sangat membawa pengaruh terhadap perubahan tata guna lahan di sekitarnya. Hal ini ditandai dengan berkembangnya aktivitas ekonomi yang berimplikasi banyaknya lahan terbangun. Adapun aktivitas yang paling banyak tersebar di wilayah studi yaitu aktivitas perdagangan dan jasa, yang seperti munculnya kompleks-kompleks pertokoan sepanjang jalan utama menuju kampus. Aktivitas yang muncul lainnya yaitu seperti adanya aktivitas bermukim, rekreasi, dan penunjang, di mana seluruh aktivitas tersebut mempunyai tujuan utama yaitu untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. Kemudian penggunaan lahan di SWK Cibenying mengalami perubahan dari tahun 90 sampai dengan tahun 2017. Perubahan penggunaan lahan di SWK Cibenying terjadi pada tutupan lahan berupa gedung, permukiman, dan tempat kegiatan, tanah kosong, vegetasi, tegalan, dan ladang sebesar 840,56 hektar atau 27,62% dari total luas penggunaan lahan sebesar 3.043,49